Katanya Ibnu Mu'taz, sebenarnya Abu Nawas itu seorang faqih yang pinter agama, berpikirnya terbuka, ilmunya banyak, hafalannya kuat, bahkan ilmu Al-Qur'annya dalam. Dia mengetahui nasih mansukh, mengetahui muhkam mutasyabih. Aslinya itu dia. Cuma ya kalah oleh nafsunya. Jadi orang itu ada ilmunya, ada nafsunya. Siapa yang menang, yang kalah akan mengabdi. Kalau yang menang ilmunya, ya nafsunya akan mendukung ilmu. Tapi kalau yang kalah nafsunya, yang menang nafsunya, ya ilmumu akan jadi pendukung nafsu. Jadi katanya Ibnu Mu'taz, Abu Nawas termasuk Abu Nawas bapak pertama sebelum tobat itu orang yang kalah oleh nafsunya, sehingga ilmunya akhirnya menjustifikasi dipakai untuk membenarkan nafsunya. Sama kayak kalian pacaran terus pakai dalil waja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arofu. Itu dalilnya kan muncul belakangan, pacarannya duluan. Itu hanya menjustifikasi. Nanti kalian melakukan apa biar kelihatan syar'i, terus kamu tambahi dalil. Padahal itu mungkin keliru. Dalilnya arahnya tidak ke situ, tapi kamu pakai ke situ. Nanti kan ada kasus, kapan itu saya baca, ada seorang suami yang memukuli istrinya. Dan dia pakai dalil, karena ada ayat yang memang kalau diterjemahkan letterlek apa adanya, suami itu bisa memukuli istri. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna, surat An-Nisa itu kan. Jadi suami bisa memukuli istri dengan dasar Al-Quran. Ini sebenarnya kan ingin mukulnya duluan. Jadi terus baru nyari justifikasi belakangan. Itu yang terjadi dengan Abu Nawas bagian awal nanti semacam itu. Meskipun Abu Nawas sendiri kalau ditanya, katanya Abu Nawas, demi Allah aku ini masih Islam, asli masih Islam, ya syariat ya, cuma mabuk menghendakiku sehingga aku menerima beberapa kemuliaan, katanya Abu Nawas. Bukan aku yang ingin mabuk, tapi mabuklah yang ingin aku. Ya. Oke, jadi pinter wong ngomong ya. Aku ini Islam, jangan khawatir. Hanya saja kalah oleh mabuk, karena bukan aku yang datang ke mabuk, mabuknya yang datang padaku. Jadi kerjaannya tiap malam, kalau bahasa hari ini Abu Nawas ini dugem, seneng-seneng. Jadi kalau nyari tokoh besar yang suka dugem, antara lain Abu Nawas. Oke, kenapa sih lahir sosok seperti itu? Ada yang menganalisis situasi saat itu. Ini kan puncak-puncaknya kejayaan Abbasiyah. Masyarakat sedang jaya-jayanya. Banyak orang kaya mendadak, sukses mendadak, terus lupa diri. Sebaliknya, ada juga yang sangat benci dengan kekayaan dan kemewahan dan lupa diri itu, terus menarik diri. Jadi ada yang ekstrim lupa diri, ada yang melarikan diri dari dunia. Ada ulama-ulama tertentu yang merasa bahwa dunia sudah rusak, dunia sudah kacau, maka dia menarik diri, menganggap dunia itu hina dan rendah. Sementara sebagian masyarakat yang lain yang dikejar kemewahan, kekayaan. Kondisi semacam ini, kalau versinya Abu Nawas ini memuakkan. Dua-duanya tidak original. Abu Nawas ini mirip kayak Nietzsche yang bahwa orang itu hidup hari ini versi dirinya sendiri. Kalau ingin seneng ya seneng aja. Kalau ingin apa ya lakukan aja. Tidak usah dibelenggu oleh apapun. Itu situasi yang
mengawali sosok lahirnya Abu Nuwas masa muda. Meskipun dia ilmu agamanya dalam, tapi kemudian dia jatuh pada kesimpulan bahwa masyarakat ini sakit dan mungkin tidak bisa sembuh. Karena itu ngapain capek-capek, aku juga harus seneng-seneng. Sudahlah, kita nikmati hidup hari ini dan sekarang. Makanya nanti ciri-ciri syairnya Abu Nuwas ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama khomer, senang-senang, mabuk. Beberapa syairnya sangat erotis, makanya saya nggak akan bawa yang itu ke sini, nanti kena sensor. Ya, beberapa sangat erotis kesannya. Ya, nanti rekamannya ada suara tut gitu, karena tidak boleh diucapkan. Terus satir. Satir itu seolah-olah memuji, tapi sebenarnya dia melecehkan atau merendahkan. Atau sebaliknya, seolah-olah merendahkan tapi sejatinya meninggikan. Itu gaya satir. Seolah-olah dia memuji-muji, mabuk, tapi sebenarnya pujian ini untuk nyindir masyarakat yang tidak mabuk. Karena biasanya masyarakat itu kan cenderung mencaci maki orang mabuk. Nah, terus dia malah muji orang mabuk. Itu semacam satir, nyindir masyarakat. Masyarakat yang hipokrit. Kemudian satir dan sindiran pada kesalehan formal. Jadi ini juga bagi Abu Nuwas tidak original, tidak otentik. Orang beragama hanya mengambil formalitasnya. Jangan-jangan hanya casingnya, isinya sama saja antara yang mabuk dan yang tidak mabuk. Nah, itu sindiran dari Abu Nuwas. Kemudian yang keempat, pentingnya menikmati hidup. Hidup sekali mbok ya yang seneng. Hidup sekali kok isinya marah-marah, tawuran, gegeran, saling caci maki, saling... Berapa sih panjangnya hidup kita? Nah, itu banyak puisi-puisinya Abu Nuwas yang konotasinya ke sana. Mbok yo ndak usah sumpek-sumpek. Wong hidup kita ini ndak terlalu panjang, kita nikmati saja hari ini. Ndak harus khawatir tentang masa depan atau menyesal tentang masa lalu. Hidup kita hari ini. Nah, itu pentingnya menikmati hidup. Dan yang terakhir, ini yang banyak dikutip adalah kesadarannya di babak terakhir kehidupannya tentang pertobatan, kesedihan, penyesalan terhadap yang dia lakukan di awal.